Mbak, aduh astagfirullah. Anak saya udah seminggu lebih di rumah sakit. Dan dia butuh donor ginjal sekarang, Mbak. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu keadaan anaknya dan saya berharap dia masih bisa bantu saya. Saya nggak akan ganggu Mas Teguh lagi, Mbak. Saya nggak akan ambil Mas Teguh dari Mbak. Kalau emang kayak gitu, nanti coba saya omongin sama Mas Teguh ya. Saya minta maaf, mungkin kedatangan saya membuat Mbak kaget. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Teguh memang udah nikah ternyata. Saya kaget, Mbak. Luar biasa, bukan main. Rasanya saya pengen mati aja hari ini, Mbak. Jujur saya benci. Saya benci sama Mas Teguh, tapi anak nggak ada yang salah kan, Mbak? Mas Teguh, keterlaluan banget kamu. Kita jelasin sama istrinya Mas Teguh bahwa kita datang ke sini tidak ingin mencari masalah. Itu yang pertama kita jelaskan sama istrinya Mas Teguh. Bahwa kita datang ke sini bukan untuk merebut Mas Teguh dari Mbak sebagai istrinya, bukan. Bahwa kita yang datang ke sini ya, bukan tujuannya adalah untuk mencari uang, untuk memanfaatkan, bukan. Tapi kita datang ke sini pengen minta tolong sama seseorang. Tolong sekali lagi, Mbak, ya. Kita nggak ada maksud apa-apa di sini. Cuma tolong sampaikan sama Mas Teguh dan bicarakan baik-baik maksud dan tujuan kita ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk bisa membantu anaknya. Anaknya ada di rumah sakit umum, Mbak. Ya. Nanti kita kasih nomor teleponnya kalau kita mau ketemu lagi sama Mas Teguh, sama Mbak juga. Sama Mbak Mutia untuk membahas masalah semuanya. Ya, Mbak. Ya sudah, Mbak Mutia udah cukup. Ya. Makasih ya, Mbak. Saya minta maaf ya. Saya nggak akan ganggu rumah tangga Mbak. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu kondisi anak saya sekarang. Maafin saya juga ya, Mbak. Saya sempat marah-marah. Istrinya Mas Teguh, ya, dan Mbak Mutia sendiri di situ saling haru biru. Mereka saling meminta maaf, mereka saling menyadarkan satu sama lain, dan alhamdulillah mereka rukun. Rukun, tidak ada masalah apapun. Kan kita udah tahu rumahnya, ya kan? Udah ketemu sama istrinya. Insya Allah pasti akan disampaikan sama istrinya. Tinggal kita nunggu kabar. Tadi kan nomor telepon kita juga udah dikasih sama Albar tadi kan, ke istrinya tadi. Insya Allah nanti kita dikabarin. Coba kita tunggu 1-2 hari ini. Kalau nggak ada kabar, nanti kita kembali lagi di sini. 2 hari kemudian kita janjian di rumahnya Mbak Mutia. Kita jemput ke rumahnya, dan pas kita jemput ke rumahnya. Berhenti aja Pak, sebentar Pak. Ngapain itu Ibu Risma? Gue udah jauh ngeliat hal itu, dia marah-marah Ibu Risma ini. Maki-maki Mbak Mutia. Ini ada uang, kalau anak kamu sakit. Ini. Astagfirullahaladzim, Ibu, ada apa lagi Ibu ini? Ibu. Saya nggak butuh uang, Ibu. Apa Saya sih nggak ini? butuh uang, Ibu. Saya cuma mau Udah, Mas ya? Teguh tahu keadaan anak saya sekarang, Bu. Mutia, Saya nggak butuh uang ini. ini udah cukup. Berapa lagi? Kamu mau berapa? Maaf kalau memang Ibu berpikiran saya mau uang Ibu. Saya nggak mau. Ibu salah. Udah. Ibu. Saya cuma butuh Mas Teguh untuk anak saya, Bu. Ibu maksudnya Mas Karena Teguh dia supaya ayahnya. lihat anaknya. Ini Ibu. Jangan tanggung apa-apaan sih ini, kalian semua nih ada di mana-mana ya? Saya nggak bisa terima ini kan. Saya cuma butuh Mas Teguh. Apa sih pegang-pegang? Saya. Udah jelas-jelas Mbak Mutia ini menjelaskan bahwa dia tidak pengen uang. Dia cuma pengen suaminya yang namanya Teguh ketemu sama anaknya. Mengakuin itu anaknya, cuman itu. Enggak. Udah ya, semuanya pergi semuanya. Aduh, semuanya. Udah biar Bang. Yuk. Bu, Apa lagi? saya nggak butuh uang ini. Yang saya mau cuma Mas Teguh nengokin anak saya itu aja. Kamu itu perlu uang. Saya nggak butuh Pengobatan ini, itu Bu. perlu uang, bukan Teguh. Saya nggak akan ganggu anak Ibu setelah ini
tolonglah Ibu. Udah saya nggak perlu nasihat kalian semua. Jangan sekali-sekali lagi kamu menemui Teguh. Saya nggak akan ganggu anak ibu lagi. Ibu, aduh. Minggir kamu Mutia. Dasar kamu udah miskin, sombong. Ibu. Dasar orang miskin, sok belagu, sombong katanya. Mbak Mutia ini udah berusaha ngejelasin, dia udah berusaha nangis, meminta, memohon agar Mas Teguh ketemu sama anaknya, tapi nggak dikasih. Saya harus cari Mas Teguh kemana lagi, Pak? Dia cuma bisa nangis, dia cuma berusaha, tapi semuanya nggak berarti buat ibunya. Saya nggak tahu harus cari Mas Teguh kemana, Pak. Saya bingung. Anak saya masih kritis. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu kondisi anak saya sekarang. Kita lanjut pencarian menuju ke rumahnya Mas Teguh. Kita sudah dapat alamatnya dan udah pernah datang ke sana. Sebenarnya ada yang mau saya omongin yang udah lama banget aku simpen. Jadi perceraian kami itu sebenarnya dari ibu sendiri. Oh, maksudnya Mbak? Maksudnya gimana? Jangan dihapus. Jadi dia mengarang cerita kalau seolah-olah saya itu selingkuh gitu. Dan dia ngasih foto-foto yang saya sendiri nggak tahu gitu. Dan Mas Teguh percaya sama omongan mamanya. Maksudnya kamu selingkuh? Tapi saya demi Allah nggak pernah selingkuh sama sekali, Mas. Ada foto-fotonya? Ada. Ini fotonya, Mas. Ini foto dari ibunya. Saya dituduh saya selingkuh, padahal saya nggak pernah. Sama sekali saya nggak pernah selingkuh sama laki-laki ini. Jadi laki-laki itu siapa? Dia itu Handi. Dia itu memang sahabatnya Mas Teguh. Terus itu foto-fotonya Tapi dia dimana? disuruh sama ibunya. Dia memang sering datang, Mbak, ke rumah saya. Tapi itu untuk mencari Mas Teguh, bukan mencari saya. Dan ternyata Handi itu disuruh juga sama ibunya. Terus di foto-foto ini, kedatangan dia ke rumah kamu di foto-foto? Iya. Jadi Dan saya nggak tahu itu kapan ambil fotonya dan gimana cara ibunya untuk ambil foto itu, saya sendiri nggak tahu. Tiba-tiba ibunya dapetin foto itu dan ngasih ke Mas Teguh seolah-olah saya sama Handi itu memang ada hubungan yang serius. Padahal nggak ada sama sekali. Handi ini adalah temannya Mas Teguh. Dia disuruh oleh ibunya Mas Teguh untuk datang ke rumah saya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, Mas. Kita ngobrol biasa, tapi di foto-foto sama seseorang. Sehingga dari hasil foto itu, ya, dipikirnya Handi ini selingkuh sama Mutia. Mas, permisi Mas. Mohon maaf sebelumnya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Ini saya butuh waktu Mas, sebentar aja. Kamu ngapain di sini? Enggak, sebentar. Mbak, tolong ya, Mbak mengerti kan Saya mau maksud sama kita, Mas Mbak. Teguh sebentar aja. Mau ngomong apa kamu? Mbak, beri kejadian. Saya cuma mau Masih tahu apa? tahu kondisi antum, Mas. Kamu masih tahu? Mas, biar saya bantu masuk dalam, Mas. Mbak, kenapa sih harus Saya tolongin Mas, saya tolongin aja. Dia bilang istrinya ini pembohong. Dia bilang istrinya ini suka selingkuh. Coba. Gue jelasin di situ pelan-pelan. Mbak, apa yang dikatakan istrinya ini benar. Saya cuma mau kasih tahu kabar Putri, Mas. Kenapa Putri? Sekarang lagi di rumah sakit. Ah, itu alasan kamu aja. Kamu tuh Bener, bohong. Mas. Saya Kamu nggak tuh udah- bohong. Kamu tuh udah selingkuh dari aku. Demi Allah, saya nggak pernah ngelakuin Aku apa nggak yang percaya Mas sama tuduhin. kamu.
Itu semua fitnah. Saya nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Ada buktinya. Kamu tuh udah selingkuh dari aku. Mas dengar dulu mas, dengar dulu mas. Ini nggak bohong mas. Ya, tujuan dia datang ke sini nggak ada maksud yang lain mas. Dia cuma pengen mas ini ketemu sama anaknya mas. Anaknya mas saat ini ada di rumah sakit mas. Saya nggak percaya mas. Mas, Dia tuh udah selingkuh dari aku mas. kita sudah cross check semuanya mas. Dia nggak pernah selingkuh mas. Mana buktinya Mas, mas? ini buktinya mas. Ini buktinya. Mas, ini temennya mas kan? Iya, Selama teman ini saya. temennya mas disuruh sama ibu mas. Semuanya dibayar supaya dia memfitnah apa yang dilakukan sama temannya mas itu. Itu Handi kan? Iya ini benar. Handi kan? Iya. Handi sengaja melakukan itu semua mas. Dia datang ke rumahnya Mutia. Dia datang ke sana sengaja untuk memfoto semuanya. Padahal nggak ada hubungan apa-apa dia mas. Itu semua disuruh sama ibunya mas. Saya nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Saya cuma mau ngasih tahu keadaan Putri sekarang, Mas. Dia lagi dirawat di rumah sakit. Putri mengalami kelainan ginjal, Mas. Ini sih benar. Ini benar teman saya. Ini benar teman saya. Putri sekarang mengalami kelainan ginjal dan dia harus dapat donor ginjal, Mas, secepatnya. Dia udah seminggu lebih di rumah sakit. Tolong. Selama ini saya cari Mas Teguh tapi nggak pernah ketemu. Saya lihat di rumah sakit mas. Demi Allah mas, saya lihat mas. Ya ampun, ada apaan ini? Kamu kesini lagi? Ibu jangan Dasar salah. perempuan gak tahu diri. Teguh, kamu masuk. Tapi dia punya bukti bu. Kalau dia tuh Bukti nggak apa, selingkuh. Teguh? Bukti apa? Kamu gak percaya sama ibu? Bukti Dia kan apa? gak selingkuh. Ya ampun, Teguh. Ini foto apa? Ibu nyuruh temen aku kan? Enggak. Apa itu? Ibu fitnah aku kan, Bu. Ibu nyuruh orang kan? Saya nggak pernah berhubungan sama Handi. Ini udah ada buktinya. Tapi ini kan kenyataannya memang saya nggak pernah ngelakuin apa yang Ibu tuduhin sama saya. Dasar kamu. Ibu. Kurang apa lagi ibu? Saya nggak pernah Aku tuh udah ngelakuin berbakti itu. sama Ibu jujur ibu jujur apa adanya. semua ini. Bu. Datang ke rumah sakit Mas kali ini. Saya mau temuin Putri. Sekarang Putri di mana? Putri sekarang di rumah sakit, Mas. Dia butuh ketemu sama Mas. Putri kangen mau ketemu sama ayahnya. Keadaan Putri kritis, Mas. Kritis. Iya, Putri kritis dan dia butuh donor ginjal secepatnya, Mas. Sekarang di mana dia? Kita ke rumah sakit.